Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelas 12 Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Saya mengambil judul proposal dari sebuah brand perusahaan yang saya buat di bidang fashion aksesoris, yaitu Zeitgeist. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Di era meningkatnya tren fashion dan gaya hidup yang mementingkan visual juga penampilan, Zeitgeist ada untuk itu. Zeitgeist menyediakan fashion aksesoris yang tidak hanya bergaya dan modern, tetapi juga mengutamakan estetika dan fungsi. Zeitgeist menyediakan berbagai model aksesoris seperti topi, beanie, shawl, scrap yang modern dan tentunya dirancang dengan detail dan rapi karena dibuat menggunakan material berkualitas premium. Zeitgeist menghadirkan style aksesoris bagi generasi yang mengutamakan kualitas, fungsi, dan gaya. Yang kedua ada deskripsi usaha. Jenis usaha ini adalah jenis usaha di bidang fashion dan aksesoris. Di sini ada beberapa produk utama dari brand ini, yaitu ada distressed edge hat atau topi model vintage, juga ada basic bond atau essential collection, yaitu topi dengan desain simple. Ada juga headscarf flat, topi dengan desain tambahan kain. Ada juga pure folk atau essential collection, yaitu beanie dengan desain simple. Ada juga monolith wave atau shawl scrap dengan bahan akrilik dan cotton blend yang berdesain nama logo. Lalu ada unique selling proposition atau USP. Keunikan dan kelebihan dari brand ini adalah Zeitgeist menawarkan banyak macam pilihan model dan warna yang dibuat menggunakan material yang premium. Juga dirancang untuk kenyamanan maksimal agar tetap sejuk di cuaca panas dan protektif di cuaca dingin. Ketiga, ada analisis pasar. Target pasar kami yaitu mulai dari usia 13 tahun sampai 40 tahun. Juga ada generasi digital seperti Gen Z, Gen Alpha, mahasiswa, konten kreator, sosial media, ataupun kreator fashion lainnya. Saya membuat brand ini karena mengikuti tren sekarang, yaitu dimana banyaknya peminat terhadap style fashion seperti aksesoris kepala, juga tingginya tren terhadap konten kreator fashion, dan banyaknya juga konsumen yang tertarik pada topi, beanie, dan shawl atau scrap yang fungsional dan estetik. Nah, jika kita membuat usaha, pasti ada kompetitor. Di sini kompetitor kami yaitu dari brand lain seperti menyediakan tetapi tidak banyak pilihan model dan warna. Umumnya dibuat menggunakan material-material yang standar. Juga dirancang tidak semaksimal mungkin. Ataupun brand lokal yang sudah terpercaya, itu adalah salah satu kompetitor kami. Tetapi di sini Zeitgeist menawarkan dan menyediakan banyak pilihan model, warna, dan dibuat menggunakan material premium. Juga dirancang dengan maksimal dan fungsional. Keempat, ada strategi pemasaran. Kami berdistribusi di offline store dan online store. Di offline store kami membuka toko di kawasan strategis, di pusat kota, atau di dalam mall. Juga ada di open store, seperti di aplikasi pemesanan, yaitu seperti di website resmi kami, di Shopee, ataupun di Tokopedia. Karena ini adalah sebuah usaha penjualan, jadi kita harus melakukan promosi. Di sini saya akan melakukan promosi seperti memberi paket harga hemat atau paket bundling, juga memberi diskon untuk pembelian lebih dari harga yang sudah dicantumkan, juga membuat konten di berbagai sosial media dan membuat konten terjadwal. Juga akan memasang seperti billboard atau spanduk-spanduk ataupun poster
Untuk media promosi kami, di sini juga ada penetapan harga untuk produk kami, yaitu seperti Distrojet Edge Hat 335.000, World Up Cup 280.000, Basic Bond atau Essential Collection 190.000, juga ada Head Scrub Hat yaitu 300.000, Pure Cold Essential Collection 170.000, ada juga Canvas Knit 235.000, juga Noise Theory 260.000, juga Monolith Wave 395.000. Jika kita ingin membuka usaha, tentu saja kita harus merencanakan operasional atau lokasi. Di sini saya merencanakan membuka store open saya di Central Park Mall lantai 2, tepatnya di Jakarta Selatan atau di pusat kota Jakarta. Ini juga ada proses operasional produksi seperti desain dan material, ada juga manufaktur, proses merajut atau menjahit sesuai standar ukuran, ada finishing, juga ada operasional seperti sortir produk, lalu ada inventory, pemberian kode SKU, dan pengemasan produk, juga ada penjualan, marketplace, dan juga media sosial, juga logistik, penerimaan packing akhir, dan penerimaan via kurir, juga layanan kebutuhan pelangganan dan retur. Di sini juga ada sumber daya tenaga kerja seperti desainer, operator produksi, QC dan packing, admin dan marketing. Dan tentunya ada alat atau peralatan produksi. Dan juga tentunya ada alat atau peralatan produksi, juga ada bahan material untuk produk-produk yang saya pasarkan, dan juga tidak lupa ada bahan tambahan yaitu seperti box atau kemasan untuk mempacking produk-produk itu. Nah, selanjutnya di sini ada estimasi biaya dan keuntungan. Karena di sini saya membuka brand atau usaha yang cukup besar, jadi biaya estimasi ini lumayan cukup besar. Berikut ini adalah modal awal saya membuka usaha ini. Seperti sewa tempat seharga 30 juta. Kenapa 30 juta? Karena saya menyewa di dalam mall. 30 juta itu per bulan. Juga ada peralatan karena seperti mesin-mesin dan yang lain yaitu seharga 300 juta. Juga ada bahan baku awal seharga 250 juta. Juga ada promosi awal 200 juta. Promosi awal seperti memasang billboard ataupun berkolaborasi dengan influencer content creator lainnya. Juga perizinan dan branding, logo seperti logo dan legalitas website saya cantumkan di modal 10 juta. Jadi total modal awal untuk membangun usaha ini adalah 790 juta. Ada juga biaya operasional bulanan yaitu seperti sewa tempat. Tadi sewa tempat per bulannya yaitu 30 juta, dan bahan baku dinaikkan karena lebih tinggi penjualan yaitu menjadi 280 juta. Juga gaji karyawan yaitu 60 juta setiap bulannya karena per orang 5 juta dan ada 12 orang. Dan juga air, listrik, dan logistik 30 juta. Kami mengadakan promosi bulanan dengan pengeluaran 20 juta. Jadi total biaya operasional per bulan yaitu 420 juta. Juga ada proyeksi pendapatan seperti rata-rata pelanggan per hari, yaitu rata-rata pelanggan per hari kami 160 dengan rata-rata pembelian 300.000 ke atas. Nah, pendapatan yaitu pendapatan per bulan adalah 160 pelanggan dikali 300.000 dan dikali 30 atau dikali per bulan, yaitu hasilnya 1.440 juta. Dan keuntungan pendapatan dikurangi biaya operasional, itu seharga tadi pendapatan 1.440 juta
dikurangi per bulannya yaitu 420 juta, dan hasilnya adalah 1.020.000.000 per bulan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Zeitgeist adalah brand yang berfokus pada aksesoris fashion premium yang menjual topi, beanie, dan shawl scrap yang berfokus pada perpaduan gaya modern, estetika, dan fungsi. Brand ini menawarkan produk aksesoris dengan detail yang rapi dan material berkualitas tinggi untuk penampilan dan gaya hidup modern di tengah era yang sedang tren dalam bidang profesional ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.